Kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang dibuat dan diterapkan oleh setiap satuan pendidikan. Rahman dan Prasetyo 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 15, menyatakan KTSP adalah kurikulum operasi yang dibuat dan diterapkan oleh satuan pendidikan. Rahman dan Prasetyo 2023. KTSP adalah pemikiran modern dalam perkembangan kurikulum yang menyerahkan kemandirian terhadap suatu pendidikan dan keterlibatan kolaboratif, serta memperlancar teknik pembelajaran di sekolah. NISA 2021. KTSP dimulai dengan memastikan bahwa kurikulum dapat diterima dengan baik oleh siswa, yaitu dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran biasanya terdiri dari 3 langkah utama, yaitu pembukaan, pembentukan kompetensi, dan penutup. Tujuan kurikulum KTSP adalah untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kehasaan atau karakteristik, kondisi, potensi, kebutuhan, dan permasalahan daerah, serta satuan pendidikan dan peserta didik. Selain itu, kurikulum tersebut harus mengacu pada Tujuan Pendidikan Nasional (BDHOWI) 2017. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa KTSP memiliki 2 tujuan, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan khusus KTSP tetap mengacu pada Tujuan Pendidikan Nasional. Tujuan khusus KTSP adalah meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum, dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan. Selain itu, KTSP bertujuan untuk menciptakan kemandirian guru dengan mengubah sistem penyusunan kurikulum dari sentralistik menjadi desentralistik. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, kurikulum KTSP. Tujuan pembentukannya adalah untuk melengkapi kekurangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 dirancang untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik. Kurikulum 2013 mengadopsi pendekatan ilmiah scientific approach yang mendorong siswa untuk mengamati, bertanya, menalar, mencoba, dan membentuk jaringan. Kurikulum 2013 dirancang untuk mencakup bidang sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui penilaian proses hasil belajar yang menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang secara signifikan atas hasil belajar siswa dalam bidang sikap, keterampilan, dan pengetahuan ini. Niangalon et al. 2022. Tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki tujuan berikut. Latifah Harum 2017. A. Mengatasi tantangan global yang terus berkembang dengan menyeimbangkan keterampilan halus dan keras melalui keterampilan pengetahuan dan sikap. B. Meningkatkan dan membentuk sumber daya manusia inovatif, produktif, dan kreatif untuk membantu pembangunan negara dan bangsa. C. Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan administrasi pembelajaran karena pemerintah telah menyiapkan semua komponen kurikulum dan buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. D. Meningkatkan fungsi pemerintah, pusat, daerah, dan masyarakat secara proporsional dalam penentuan dan pengawasan. Kualitas kurikulum 2013 dapat dirancang oleh sekolah sesuai dengan kondisi satuan sekolah. Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk melihat, bertanya, bernalar, dan menyampaikan pengetahuan mereka. Setelah mempelajari materi pembelajaran, kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya sebagai subjek pembelajaran. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 lebih menekankan pada 3 aspek. Yang pertama, menjadikan siswa berakhlak mulia atau efektif. Yang kedua, keterampilan atau psikomotorik. Yang ketiga, dan berpengetahuan atau kognitif. Oleh karena itu, diharapkan siswa menjadi lebih produktif, inovatif, dan kreatif. Kurikulum Merdeka Belajar.
Untuk menetapkan kurikulum merdeka secara mandiri, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang dikutip oleh Inayati 2022. Beberapa yang harus diperhatikan diantaranya. Yang pertama, pada tahun ajaran 2022 sampai 2023, satuan pendidikan dapat menggunakan IKM secara mandiri. Yang kedua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggunakan 6 strategi untuk meningkatkan komunitas belajar bagi pendidik dan satuan pendidikan. Yang ketiga, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota bertanggung jawab secara langsung untuk mengawasi dan mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang terakhir, organisasi pendidikan yang menerapkan IKM mandiri harus mempersiapkan diri untuk pelaksanaannya. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan peserta didik. Salah satu cara untuk mencapai potensi ini adalah dengan membuat proses pembelajaran yang relevan dan interaktif. Proyek adalah salah satu cara pembelajaran interaktif. Peserta didik akan menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran ini dan dapat mengembangkan masalah yang berkembang di lingkungan mereka. Antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Kurikulum masa yang akan datang disebut juga kurikulum masa depan, yaitu kurikulum yang merangkumi pendekatan yang berpusatkan pada murid dan memperbolehkan mereka memahami kekuatan dan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat. Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi memperbolehkan mereka membuat keputusan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif, dan futuristik, serta penyelesaian masalah seperti kajian masa depan. Tujuan akhir pendidikan adalah agar anak didik mendapatkan ilmu, keterampilan, kompetensi, dan nilai yang memungkinkan mereka hidup produktif dan bagi dirinya ataupun lingkungannya. Pada dasarnya, pendekatan dalam kurikulum masa depan mengacu pada prinsip, yaitu yang pertama, pendekatan yang harus ada dalam pencapaian visi dan misi pelaksanaan kurikulum masa yang akan datang. Yang kedua, kandungan akan dibekalkan melalui berbagai cara penyampaian dengan menggunakan berbagai strategi. Yang ketiga, kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan. Dan yang keempat, bahan pengalaman dan sokongan dipengaruhi daripada berbagai sumber dan dipadukan ke dalam struktur terus kurikulum. Komponen kurikulum KTSP, kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Struktur kurikulum dibagi menjadi mata pelajaran dengan beban jam tertentu yang diatur oleh sekolah. Silabus dan RPP dikembangkan oleh masing-masing sekolah yang berpacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Kurikulum 13. Struktur kurikulum mengintegrasikan mata pelajaran yang terkait, fokus pada pendekatan tematik dan jenjang SD, dan lebih berfokus pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Silabus dan RPP dikembangkan oleh pemerintah dan sekolah dapat menyesuaikan dalam bentuk RPP yang lebih operasional. Kurikulum merdeka. Struktur kurikulum berfokus pada pembelajaran yang lebih fleksibel dengan elemen-elemen esensial yang lebih sedikit namun mendalam sehingga memungkinkan pembelajaran yang lebih personal. Silabus dan RPP. Kurikulum dirancang secara modular dan dapat disesuaikan oleh guru sesuai kebutuhan siswa. Sekolah diberikan kebebasan dalam mengembangkan kurikulum.